Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Yulianti dengan NPM 2313031062. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Variasi Teknik Interaktif dalam Metode Pembelajaran Project Based Learning atau PJBL terhadap tingkat kejenuhan dan aktivitas belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Ini salah satu tugas akhir mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Ekonomi yang diampu oleh Ibu Dr. Pujiati SPD MPD serta Ibu Rahmawati SPD MPD. Yang pertama, bab 1, pendahuluan latar belakang. Pembelajaran berbasis project atau project based learning merupakan pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif mahasiswa dalam menyelesaikan proyek nyata yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Metode ini diyakini mampu meningkatkan motivasi, kreativitas, dan kemampuan pemecahan masalah mahasiswa. Namun, dalam praktiknya, penerapan PJBL yang monoton tanpa variasi teknik interaktif dapat menimbulkan kejenuhan sehingga menurunkan efektivitas pembelajaran. Variasi teknik interaktif seperti diskusi kelompok, presentasi, simulasi, dan penggunaan media digital berpotensi mengurangi kejenuhan dan meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, apakah ada pengaruh penerapan variasi teknik interaktif dalam metode pembelajaran Project Based Learning pada mahasiswa pendidikan Universitas Lampung? Lalu yang kedua, apakah ada pengaruh signifikan pada penerapan variasi teknik interaktif dalam metode pembelajaran Project Based Learning terhadap tingkat kejenuhan mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung? Lalu yang ketiga, ada apakah pengaruh penerapan variasi teknik interaktif dalam metode pembelajaran Project Based Learning terhadap aktivitas belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung? Serta ada pun tujuan penelitian, yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh penerapan variasi teknik interaktif dalam pembelajaran Project Based Learning pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Lalu yang kedua, mengetahui pengaruh penerapan variasi teknik interaktif dalam metode pembelajaran Project Based Learning terhadap tingkat kejenuhan mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Serta yang ketiga, mengetahui pengaruh penerapan variasi teknik interaktif dalam metode pembelajaran Project Based Learning terhadap aktivitas belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Serta ada pun manfaat dari penelitian ini, yaitu yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan teori pembelajaran khususnya mengenai pengaruh variasi teknik interaktif dalam metode pembelajaran Project Based Learning terhadap tingkat kejenuhan dan aktivitas belajar mahasiswa. Serta yang kedua, ada manfaat praktis. 1. Bagi dosen, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk merancang dan menerapkan teknik interaktif yang beragam dalam pembelajaran PJBL guna meningkatkan keterlibatan dan menurunkan kejenuhan mahasiswa. Lalu bagi mahasiswa, penerapan variasi teknik interaktif diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menarik sehingga meningkatkan motivasi dan aktivitas belajar secara aktif. Lalu yang ketiga, bagi institusi pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar untuk pengembangan metode pembelajaran yang inovatif dan efektif di lingkungan kampus. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu ada landasan teori, di mana di sini Project Based Learning atau PJBL merupakan pembelajaran menggunakan metode PJBL merupakan teknik yang memberikan inovasi dalam seni pengajaran. Peran guru dalam metode ini sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas terhadap siswa ketika mengajukan pertanyaan mengenai teori serta memberikan motivasi terhadap siswa supaya aktif dalam pengajaran. Trianto 2014 halaman 42. Lalu yang kedua ada teknik interaktif, di mana adalah keterampilan sosial yang dimiliki manusia dalam berinteraksi, serta yang dijelaskan oleh Baker dalam Zaman Maklumat dan Selangor pada tahun 2023, bahwa kemampuan interaktif merupakan perpaduan antara pengetahuan kognitif dengan fisik menurut HSU pada tahun 2022. Dalam artikelnya menyatakan bahwa interaktif didefinisikan sebagai kemampuan untuk merespon secara kontingen terhadap tindakan peserta didik. Lalu yang ketiga ada aktivitas belajar, di mana merupakan suatu proses aktif dari murid dalam membangun pengetahuan bukan sekedar menerima penjelasan guru secara pasif. Menurut Yamin pada tahun 2003 menjelaskan bahwa aktivitas belajar adalah usaha siswa dalam proses pembelajaran untuk membangun pengetahuan dalam dirinya.
Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu variasi teknik interaktif PJBL itu adalah X, tingkat kejenuhan adalah Y1, serta aktivitas belajar disebut dengan Y2. Adapun hipotesis penelitian yang pertama itu ada H0, di mana tidak ada pengaruh penerapan variasi teknik interaktif dalam metode pembelajaran project based learning terhadap tingkat kejenuhan belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Adapun H1, ada pengaruh negatif penerapan variasi teknik interaktif dalam metode pembelajaran project based learning terhadap tingkat kejenuhan belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Adapun H0, yaitu tidak ada pengaruh penerapan variasi teknik interaktif dalam metode pembelajaran project based learning terhadap aktivitas belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Adapun H1, yaitu ada pengaruh positif penerapan variasi teknik interaktif dalam metode pembelajaran project based learning atau PJBL terhadap tingkat aktivitas belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Lalu, yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengaruh dengan metode kuantitatif. Penelitian pengaruh digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh variabel X, yaitu penerapan variasi teknik interaktif dalam metode Project Based Learning atau PJBL terhadap variabel Y1, yaitu tingkat kejenuhan belajar, serta variabel Y2, yaitu aktivitas belajar mahasiswa, baik secara parsial maupun simultan. Lalu yang kedua, ada populasi dan sampel, di mana populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung angkatan 2024 sebanyak 102 mahasiswa. Dari rumus perhitungan, di samping diperoleh sampel sebanyak 81 mahasiswa. Lalu yang berikutnya ada definisi konseptual variabel, di mana yang pertama ada variasi teknik interaktif dalam PJBL adalah penerapan berbagai metode dan aktivitas belajar yang melibatkan mahasiswa secara aktif selama proses pembelajaran. Teknik interaktif tersebut dapat berupa diskusi kelompok kecil, brainstorming, peer teaching, role play, kuis interaktif, gallery walk, maupun teknik kolaboratif lainnya yang bertujuan meningkatkan keterlibatan mahasiswa. Lalu yang kedua, ada kejenuhan belajar, di mana merupakan kondisi psikologis yang dialami mahasiswa ketika merasa bosan, lelah, atau kehilangan minat terhadap proses pembelajaran. Kejenuhan dapat muncul akibat aktivitas belajar yang monoton, kurangnya variasi metode pembelajaran, atau minimnya interaksi dalam kelas. Lalu yang terakhir ada aktivitas belajar, di mana seluruh bentuk keterlibatan mahasiswa baik fisik maupun mental dalam proses pembelajaran. Aktivitas belajar mencakup partisipasi dalam diskusi, kemampuan bertanya, bahkan kerjasama dalam kelompok, menyelesaikan tugas proyek, memberikan pendapat, serta menunjukkan antusiasme selama mengikuti perkuliahan. Lalu yang berikutnya, adapun definisi operasional variabel. Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data mengenai pengaruh penerapan variasi teknik interaktif dalam PJBL terhadap tingkat kejenuhan dan aktivitas belajar mahasiswa, digunakan instrumen berupa angket yang berisi daftar pertanyaan yang akan diisi oleh responden. Angket tersebut menggunakan skala Likert dengan 5 alternatif jawaban, di mana setiap alternatif memiliki skor tentu. Adapun skor jawaban sebagai berikut. Yang pertama itu ada sangat baik atau sangat setuju, itu skornya 5, lalu ada baik atau setuju, itu skornya 4, lalu ada cukup, skornya 3, lalu ada kurang, itu skornya 2, dan sangat kurang atau tidak setuju, itu skornya 1. Lalu, adapun teknik pengumpulan data, yang pertama yaitu kuesioner atau angket, di mana metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Lalu yang kedua ada dokumentasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi dipakai untuk mengumpulkan data dari berbagai dokumen seperti buku, jurnal, serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian kali ini. Itu saja hasil presentasi proposal penelitian saya, di mana jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.